Halo semua, saya Dinda Novita Putri, kelas 10 MIPA 1. Di video kali ini, kita akan membahas biologi bab 9 tentang ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi, singkatnya, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antara komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Lanjut, kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Secara umum, komponen ekosistem dibagi menjadi komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Lalu ada apa aja sih komponen abiotik itu? Yang pertama ada udara, yaitu sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berfungsi untuk respirasi makhluk hidup dan untuk proses fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya ada air yang mengandung beberapa senyawa kimia seperti natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfat. Lalu ada tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik, atau dapat pula karena proses sintesis atau pembentukan mineral. Komponen abiotik lainnya ada garam mineral, sinar matahari, suhu, kelembapan, derajat keasaman atau pH, dan topografi. Lanjut ke komponen ekosistem kedua, yaitu komponen biotik yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Pertama, ada autotrof yang bisa menghasilkan makanannya sendiri karena kehadiran klorofil, sehingga ia mampu berfotosintesis. Misalnya fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Lanjut, ada heterotrof, di mana ia selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain. Heterotrof terdiri atas konsumen primer 1, konsumen sekunder 2, konsumen tersier ketiga, dekomposer, dan detritivor. Dekomposer merupakan pengurai zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Contohnya bakteri dan jamur. Detritivor merupakan pemakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati, misalnya rayap, cacing tanah, dan hewan kaki seribu atau kluwing. Setelah membahas komponen ekosistem, kita beralih ke interaksi antar komponen ekosistem. Nah, interaksi antar komponen abiotik dan biotik yang tadi sudah kita bahas, itu mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. Kira-kira ada apa aja sih tipe interaksi antar spesies itu? Yang pertama ada netralisme, di mana masing-masing organisme tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Karena kebutuhan mereka berbeda. Contohnya sapi dengan kucing. Sapi kan makanannya rumput, sedangkan kucing makanannya tikus. Interaksi kedua itu ada kompetisi atau persaingan. Jadi mereka tuh saling menghalangi karena mereka mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, interaksi kompetisi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kompetisi intraspesifik dan ada kompetisi interspesifik. Kalau yang intraspesifik itu antara spesies yang sama. Contohnya sesama kambing jantan berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Nah, kalau yang interspesifik itu antara spesies yang berbeda. Contohnya tanaman jagung dan rumput, mereka sama-sama tumbuh di ladang. Ketiga, ada komensalisme, di mana salah satu pihak untung, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya interaksi tumbuhan paku dengan anggrek dan ikan remora dengan ikan hiu. Keempat, ada amensalisme, di mana salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh. Contohnya, ada Nerium oleander yang menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Yang kelima, ada parasitisme, di mana salah satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lainnya beruntung.
Nah, parasitisme ini dibagi lagi menjadi dua. Ada parasit internal atau endoparasit dan parasit eksternal atau ektoparasit, yang contohnya bisa kalian lihat sendiri. Keenam, ada predasi, yaitu interaksi makan dan dimakan. Misalnya, ada ular yang menjadi predator tikus. Yang ketujuh, ada protokooperasi, di mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi tersebut bukan merupakan keharusan. Misalnya, burung jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu dari kerbau sebagai makanannya, tetapi jalak bisa mendapatkan makanan dari sumber lainnya, misalnya semut, ular, dan belalang. Di sisi lain, kerbau mendapatkan keuntungan karena bebas dari kutunya. Terakhir, ada mutualisme, di mana masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Bedanya dengan protokooperasi, mutualisme ini asosiasinya merupakan keharusan. Misalnya, jamur harus bermutualisme dengan cyanobacteria untuk membentuk lichen. Kita berlanjut ke aliran energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, sifat energi di ekosistem itu sesuai dengan hukum termodinamika, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Aliran energi itu terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan ini dibagi menjadi dua. Pertama, rantai makanan perumput yang dimulai dari produsen, dan rantai makanan detritus yang dimulai dari detritus. Lalu, jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Semakin kompleks jaring-jaring makanan, semakin tinggi pula kestabilan suatu ekosistem. Lanjut ke piramida ekologi yang merupakan susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Piramida ekologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada piramida jumlah yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Kedua, ada piramida biomasa yang menggambarkan berat atau massa kering tingkatan trofik pada kurun waktu tertentu. Ketiga, ada piramida energi yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tingkatan trofik. Lanjut ke produktivitas yang merupakan hasil aktivitas metabolisme organisme. Produktivitas dibagi lagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder, yang pengertiannya bisa kalian lihat sendiri. Lanjut ke daur biogeokimia yang merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia ini terbagi lagi atas 3. Yang pertama ada daur gas yang terdiri atas daur karbon dan daur nitrogen. Yang kedua ada daur cair yang terdiri atas daur air. Dan yang ketiga ada daur padat yang terdiri atas daur fosfor dan daur belerang. Kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi. Pada komunitas terjadi perubahan. Ada 2. Yang pertama, perubahan siklis, yaitu perubahan yang mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Kedua, ada perubahan non-siklis, yang merupakan perubahan yang terjadi secara drastis dan permanen. Lanjut ke suksesi, yaitu proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur menuju komunitas yang lebih kompleks dan stabil. Contohnya seperti kasus di Pulau Krakatau. Suksesi dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu primer, bermula oleh tidak adanya vegetasi dan tidak ada kehidupan, menuju lingkungan yang lebih seimbang dan dinamis. Kalau yang sekunder, awalnya dia telah bervegetasi secara sempurna, kemudian mengalami kerusakan. Presentasi kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.